Shalom saudara sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, di zaman Yunani kuno ada seorang filsuf yang sangat terkenal yang bernama Sokrates. Suatu hari saudara sekalian, temannya datang bertemu kepada Sokrates lalu berkata, "Sokrates, ada breaking news nih. Tahukah kamu berita yang kudengar tentang sahabatmu?" "Tunggu sebentar," kata Sokrates. "Sebelum kau ceritakan kepadaku tentang sahabatku itu, aku ingin kau menjalani sebuah tes ringan. Tes yang kuberi nama dengan pengujian rangkap 3. Tes pertama ialah kebenaran. Apakah kau yakin bahwa apa yang hendak kau sampaikan kepadaku tentang sahabatku itu adalah benar, sebuah hal yang benar, sebuah kebenaran?" "Tidak," jawab temannya itu. "Sesungguhnya aku hanya mendengar berita itu dari orang lain dan aku juga tidak yakin akan kebenaran berita itu." "Baiklah," kata Sokrates. "Jadi kau tidak yakin apakah berita itu benar atau tidak. Sekarang mari kita lanjutkan dengan tes yang kedua yang disebut dengan saringan kebaikan. Yaitu apakah yang hendak kau ceritakan tentang sahabatku itu adalah sesuatu yang baik tentang sahabatku?" "Tidak, justru yang sebaliknya," jawab temannya itu. "Jadi," lanjut Sokrates, "kau hendak menceritakan kepadaku sesuatu yang buruk tentang temanku padahal kau sendiri tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak." "Satu saringan lagi," kata Sokrates, yaitu saringan manfaat. "Apakah berita tentang temanku itu yang hendak kau ceritakan kepadaku bermanfaat bagiku?" "Tidak, mungkin tidak benar-benar bermanfaat bagi kamu," kata temannya itu. "Nah," kata Sokrates, "jika berita yang hendak kau sampaikan tidak benar, tidak baik, dan tidak bermanfaat, lalu mengapa kau hendak menceritakannya kepadaku? Pikirkanlah dengan baik dan bijak sebelum engkau hendak bercerita dan membicarakan orang lain." Saudara sekalian, begitulah mengapa Sokrates dianggap sebagai seorang filsuf besar, filsuf yang bijak dan punya nama baik di masyarakat. Saudara sekalian, jika kita dapat melindungi sahabat kita, anggota keluarga kita, rekan kerja, rekan sepelayanan kita, dan orang-orang yang kita cintai dengan cara seperti yang dilakukan oleh Sokrates, maka kita tidak akan mudah dipengaruhi orang lain untuk bersikap yang tidak benar, tidak baik, dan tidak bermanfaat kepada mereka atau kepada sesama kita. Selain itu, saudara sekalian, kita juga dapat dengan realistis memandang setiap persoalan yang ada, sehingga mata hati dan mata pikiran kita tetap jernih dan bersih. Dengan begitu, kita dapat mengembangkan pola kehidupan yang saling membangun dengan sesama kita. Hidup pribadi kita juga jadi lebih nyaman. Saudara sekalian, ada banyak berita di sekitaran kita, tetapi tidak semuanya benar dan tepat dan bermanfaat. Tidak semuanya baik. Ada begitu banyak gosip di sekitar kita. Ada begitu banyak hoax di sekitar kita. Jadi saudara sekalian, pandai-pandailah dalam menilai dan melihat persoalan atau berita yang kita dengar tentang sesuatu, tentang orang lain, tentang sahabat kita, tentang anggota keluarga kita, tentang rekan sepelayanan kita. Selain itu, jangan sampai kita juga menjadi orang yang menciptakan atau orang yang menyebarkan berita yang tidak benar atau berita hoax tentang orang lain yang akan menjelekkan dan menghancurkan kehidupan orang itu. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus, pada Efesus pasal 5 ayat 11 menuliskan, "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Paulus mengajak kita semua untuk berhati-hati jangan sampai ambil bagian dalam perbuatan yang tidak berbuahkan hal yang baik. Saudara sekalian, ada satu pernyataan yang menarik untuk kita simak mengenai perkataan atau berita yang tidak benar, tidak baik, dan tidak bermanfaat bagi kehidupan bersama. Pernyataan itu seperti ini saudara sekalian, yaitu hoax dibuat oleh orang jahat, disebar oleh orang bodoh, dan dipercaya oleh orang idiot. Mari kita ingat apa yang dikatakan oleh penulis Amsal dalam Amsal 10 ayat 20-21 dan Amsal 27 ayat 19. Di sana dikatakan, "Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang berakal budi. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu." Saudara sekalian, mari kita menjaga mulut dan telinga kita dari hal-hal yang tidak benar, tidak baik,
dan tidak bermanfaat bagi kehidupan bersama dan bagi pelayanan kita di gereja. Biarlah hati, pikiran, dan ucapan kita itu berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.